Buru-buru amat pengen mulai Neo B ya. Hmm. Oke. Sore Neo. Hai Kak, how are you? Oke. Eh, aku nunggu waktu buka bersama. Ya. Neo puasa nggak hari ini? Puasa dong, Yakin. Kok kayaknya semangat yakin, gitu. yakin. Kayak nggak puasa. Hah? Puasa nggak? Kayaknya seger gitu. Puasa, puasa. Oh, yakin ya? Oh, Baru mandi. oke ya. Ya, Berarti pas nanti habis ini langsung ada apa? Adzan maghrib ya. langsung. Oke ya. Iya, Sambil nungguin adzan maghrib. Nah, oke, yuk. Kita lanjutin bahas yang kemarin aja nih, yuk. Langsung share screen aja. oke. Nanti baru aku bahas materi hari ini. Karena materi ini nggak begitu Ya, banyak sih. Oke. Yang terakhir, langsung ke VS Code-nya aja nggak apa-apa. ini ya, Tapi di VS Code-nya aja biar bisa tampil. Ini kalau nggak, gimana? ini. Oh ya, emang udah di. Oh ya, 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 sorry, sorry, my bad. Udah. Ya, di ini ya. Ini 13. Ya, back, back. Wait, Kenapa di pause? Update kan itu? ah, Update kan? iya update biar Iya. cepet aja. Oh gitu. Oke. Yang nomor dua Yang berarti. nomor dua, Ah, ya dua. oke. Eh, yang udah aku jelasin full itu yang di base scripts. Dari sini ada yang kamu mau tanyain dulu nggak, Nel? Nggak ada. Not Aman, yet ya. Aman ya. not that. Yang quiz Aman. aja. Ya, kalau gitu. Yang quiz aja. Oke. Kayaknya Nah, gini deh. ini tutup aja. Nah, oke boleh. Nah, Oke, quiz. Nah, oke. Ini OS berarti buat interact sistem. ke ya sistem. Contohnya apa? Contohnya kalau misal kita mau akses directory, akses folder. Oh, file ini ada Hmm. di mana seperti itu, ya kan? Aktualnya kan kita akses ini, file-file ini. Kita harus ngecek ini ada di mana. Nah, ini kita bisa pakai OS. Iya. Nah, kalau Neo ingat juga, ini kita pakai waktu kita bikin Game. yang edit foto itu loh. Yang Oh ya. grayscale, muter-muter kita kan ada OS-nya tuh. Hmm. Python SAT 2 kalau nggak salah. Dulu, ya kan? Oke, Iya. ini random shuffle, masih ingat? Masih untuk Ya, ngacak. ngacak juga. Ya, intinya kalau random ngacak dah gitu aja. Kayak Ya. ini flash buat server, website ya. Pokoknya kalau ada Hmm. kaitannya sama pemrograman web di Python, biasanya kita pakai flash. Atau kalau Neo pernah dengar, Django. Pernah dengar nggak? Django. Enggak. Nggak pernah ya. Nah, biasanya yang paling sering kita pakai itu Flash sama Django. Tapi yang lebih Hmm. mostly itu Django. Cuma gini, Django itu dia eh, lebih gampang, tapi ya lebih berat kayak gitu. Kalau yang Flash ini dia Oh ya. agak ringan. Kenapa ringan? Karena nggak semua modul kita pakai. Kalau Hmm. mau pakai ya nanti panggil satu-satu kayak gini. Random OS Ya. kayak gitu. Ya. Jadi Flash itu dia versi lebih yang ringkas. Nah, oke. Kalau ini DB Scripts, ini manggil dari sini. Oke. Oke. Hmm. Eh, ini start quiz. Oke, ini dev. Ke bawah dulu aja deh. Biar kita bacanya nggak rancu. Oke. Nah, kita mulai dari sini aja. Nah, ini. Berarti baca folder. Bentar. Ini ada orang di belakang aku. Tak tegur. Ini nggak kelihatan nggak? Emang gitu. Tunggu. Ya, Nggak oke. kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oh, udah pusing. Mengganggu aja. Nah, ini tadi ya, folder. Ini berarti buat ngakses folder ya, Neo ya. Iya. OS get eh, CWD. File. Berarti current working folder. Directory. Oke. Ya, directory. Kita sebutnya directory. Hmm. Oke, ini flash. App flash, oke. Tadi buat website. Ini untuk nambahin.
alamat, buat nambahin Oh, alamat. ya. Ini, file-file ini, index, Mm, index, result, start sama test. Ya. Ini ada kan, ya. index, test sama results. Indeksnya kita pakai yang mana ini? Ini kan tes ya, ini tes. Hmm. Results, ini results. Ini berarti index. Start ini berarti ya. Mm-mm. Start. Oke. Ini metode post get. Post get itu berarti yang kalau post buat ngirim, get buat nerima data. Hmm. Oke. Ini secret key. Ini sebenarnya bebas sih. Ini bebas. Ini API. Bukan. jadi kayak bukan apa ya. Intinya buat kayak kunci gitu. Oh, Secret key. Ini bebas mau digonta-ganti, terserah. Ya. Yang penting nanti kalau butuh lagi konsisten ya. Kalau mau ya. dipanggil nanti konsisten. Ya. Oke. Ini untuk menjalankan flash kita. Aplikasi. Mm-mm. Kita lari ke app. Nah, app berarti kan tadi ini. App-nya Hmm. kita running, flash-nya kita running. Gitu. Nah, kalau kita running, nanti dia akan jalan yang halaman awal. Ini. Yang cuma slash aja. Ya. Slash aja itu berarti Ya. kita ngarah ke function index. Indeks. Nah, coba kita ke index. Dev Hmm. index, dev index. Oh, Yang atas dev index. Ketemu? nah. Nah, ini ya. Oke. Kalau requestnya get, kita mulai start quiznya minus satu. Ini apa ini? Start quiz minus satu. Ini ya. Start quiz minus satu. Berarti kita ngerunning ini dengan parameter minus satu. Hmm. Kita mulai buka sesinya. Sesi itu kayak apa sih? Biasanya kaitannya sama kayak login sama password gitu. Ya, kalau Ya. sesinya habis nanti dia auto ke logout. Gampangnya seperti itu sih. Ya. Jadi ini kita buat session kayak quiz, dapetin quiz ID-nya tadi quiz ID minus satu, ya. Minus satu, ini juga kita set nol sessionnya. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke sini, nah, kita return quiz form. Quiz form berarti yang mana? Ini ya. Wah, ini ke sini. Oke. Nah, nih, jadi tadi kita udah ngerunning ini, dapat session, nah, kita balikin quiz formnya. Quiz form berarti ke sini. Nah, QList, kita bikin variable QList lagi. Get quizzes. Get quizzes berarti ada nggak? Di DB skip. Get quizzes di DB script. Ya, di DB. Coba DB script buka. Mana? Get quizzes. Ada nggak? Ah, harusnya ada. Aku ingat nulisnya. Nah, kayak ini ya. Jadi di sini Hmm. buat query nampilin soalnya ya. Kalau udah kita balik apa ini? Balikin resultnya. Bagian Result itu result. berarti ini. Nah, kalau udah dapat soalnya kita balik lagi ke kode yang tadi. Ini ya. Nah, kita balikin Hmm. soalnya. Berarti kita balik lagi ke mana? Indeks ya. Ya. Quiz form ke indeks. Itu kalau misalnya metodenya get ya. Kalau metodenya Hmm. post, ini quest ID. Oh, oke. Nah, quest ID Hmm. request form get quiz. Kita dapetin apa ini? Selected quiz number. Kemudian kita mulai quiznya pakai quest ID. Quest ID-nya dapat dari mana? Nih, dari atasnya. Ya. Ya, dapat quest ID. Kemudian kita redirect ke test. Tes. Neo masih ingat nggak halaman pertamanya seperti apa? First page-nya seperti apa? Kayak be, apa pertanyaan ada nggak Ada welcome? ada ini, ada option, opsi apa? Opsi Iya, satu, opsi opsi. dua. Nah, itu.
Kalau dari sisi UI-nya coba kita buka start HTML. Nah, jadi sesimpel ini karena emang yang kita bikin kemarin simpel ya. Nah, dia membedakan Neo belajar web sama apa sih combine Python itu ada di sini. Nah, ada di sini juga. Ini juga Hmm. lumayan panjang nih. Yes. Ya. Oke, jadi gini, kalau kita mau combine pemrograman web, jadi biar websitenya lebih dinamis, ya, itu Ya. bisa kita gabungin Python contohnya, pakai Flash. Kalau di Hmm. Flash, ini kita bisa lihat kalau kita mau masukin kode Python, nah, depan belakang dikasih kurung kurawal sama Persen. persen. Nah, kalau Neo pernah dengar bahasa PHP, beda lagi. Kita biasanya pakai gini. Saya ingat aku eh apa ya? Kurung apa ya? Ada kayak PHP-nya gitu. PHP nanti tutup lagi, kurung kurawal lagi kayak gitu. Iya. Ya bahasa beda. Pemberitahuan. Iya. Mm-mm. Kalau di Python seperti ini ya, depan belakang dikasih persen kurung kurawal. Nanti langsung dikasih kode Python-nya. Nah, Hmm. nanti bisa kita campurin lagi sama kode HTML. Nah, berarti gini Neo. Ini tuh bisa kita combine, bisa kita masih ingat ya for dipakai buat apa? Untuk ngelup. Perulangan. Jadi nanti kita bisa bikin perulangan kode ini. Bayangin kalau misalnya Neo cuma pakai kode HTML, gimana cara bikin perulangan? Apakah Neo mau bikin satu-satu? Enggak. Enggak kan? Nah, apalagi case-nya nanti kita gonta-ganti. Kadang Hmm. keluarnya 5, kadang keluarnya 3, loopingnya. Nah, better kita pakai pemrograman web seperti ini. Oke? Oke. Nah, oke ini juga apa cuma reference aja, cuma info aja. Kalau mau bikin kode lebih dinamis, kita bisa campurin pakai bahasa Python gitu. Hmm. Ya, bisa dicobain coba seperti ini. Oke, lanjut ke eh, yang kedua ya. Jadi nanti kalau ini, ah, return redirect URL-nya test. Nah, coba kita lihat yang URL test yang bawah. Nah, ini URL test. Kita pakai file test ini sama pakai metode test. Coba dibuka Iya. aja. Nah, ini kodenya seperti ini ya. Input hidden. Tahu nggak nih? Ini kode HTML. Eh, enggak. Belum. Belum pernah pakai? Belum. Oke, gini. Coba eh, quiznya. Tambah Demonstrate. soal, tambah quiz. Ya, coba di running dulu nih. Nah, oke, coba bikin link dulu antara soal sama jawaban. Ya, kalau udah nanti kita ngerunning quiz.py. Oke. Udah. Di end aja, no. Oke. Nah, coba kita running yang quiznya. Oke. Dibuka dulu Control plus klik. Nah, oke, choose. Nah, oke. Coba Neo bisa nggak inspect elemen? Bisa. Nah, oke. Nah, itu ada input type hidden. Nih, ketemu. Cuma. Nah, tapi di sini ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nah, jadi ini yang biasanya kita pakai buat ID. Jadi ID itu nggak akan kita tampilin secara UI. Oh. Hmm. Nah, tapi nanti ini yang akan kita pakai buat kesimpan di database. Jadi nanti Ya. kita simpen ID-nya berapa, terus yang input siapa,
jawabannya apa kayak gitu. Pasti kita butuh ini, Hmm. ya. Jadi emang sengaja gak kita tampilin, kita pakai hidden. Itu Ya, biasanya sering ketemu kalau Neo apa berkunjung ke situs web manapun, kalau ada yang bagian isian form pasti ada ada ID ini. dan itu dia di hidden. Ya, kita nggak akan pengen tampil kode di sini. Ini kode apa malah jadi pertanyaan. Ya gitu. Oke. Terus Eh, kalau ini isinya apa? Hidden tampilin input aja, type. ganti aja tipe type text. Oh, Ganti aja, nggak apa-apa. hmm. Bisa digantikan, double klik aja. Nah, Diganti teks, enter. Nah, isinya tiga. oh, Dia hmm. nyimpan ID quiz ini kalau nggak salah. Ngerti. Nah, oke. Oke. Yuk, balik lagi ke kodenya, VS Code-nya. Dimatiin ya. Boleh? Nah, Secara petik. Oke, nah, tadi sampai mana tadi? Eh, sini. mm-mm. Nah ini. If not quiz in session or in session quiz less than zero. Ya, kalau udah apa sih namanya? Kalau misalnya quiznya itu di bawah nol, nggak ada relasi tadi. Terus kalau quiznya nggak di session, berarti kita alihin lagi ke halaman awal. Ya. Hmm. Jadi kalau misalnya tadi kita udah bikin apa sih? Yang select dropdown tadi loh, yang select dropdown tadi belum ada koneksinya, kan nggak ada soalnya tuh. Nah, berarti Ya. kita balik lagi ke halaman awal, gitu. Oh, Nah, hmm. kalau ada berarti nanti ini request method post ini buat ngirim jawabannya, ya. Jadi ininya post itu buat ngirim, get itu buat dapetin. Ya. Jadi case-nya di sini kalau kita post, berarti kita ngirim jawaban, kita nge-save jawaban, save answer. Hmm. Ketemu nggak save answer di mana? Function save answer. Nih. Nah, ini. Oke. Jadi kita apa? Answer-nya apa? Nah, dapat dari tadi button kliknya. Terus Hmm. quest ID. Nah, ini yang biasanya kita hidden tadi. Diem-diem Ya. dia nyimpen di sini. Nah, oke. Terus nanti ini session-session lagi. Ini check answer. Nah, ini buat ngecek jawaban. Quest ID sama answer. Nah, jadi dia Hmm. ngejalani metode check answer. Ada nggak? Ya. Mana? Check answer. Tunggu. Nggak ada. Kayaknya di DB. DB Mana coba? skip. Nah, Nah. itu ya kan. Dia ngecek. Nah, Hmm. select question answer from quiz, where quiz content. Nah, ini. Jadi dia buat ngecek jawaban. Benar nggak jawaban yang kita pilih? Kalau benar berarti nanti poin kita nambah satu. Kalau salah berarti eh, yang salah Kurang. nambah satu. Enggak. Ah. Oke. Baik lagi ke yang tadi. Mana tadi? Nah, oke. Ya, sampai sini aja. Oke. Lanjut. Yang mana tadi? Masih dites ya? Masih dites. Hmm. Oke. Dev test. Nah, ini kalau pos tadi udah. Ini apa ini? Nah, ini kalau the question, ini ada keterangan ya. The question are over. Jadi kalau soalnya udah lebih, ya, nanti langsung kita alihin ke result, halaman terakhir. Ya. Iya. Kalau enggak, berarti kita masih tetap di halaman ini aja, kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, URL for result berarti mengarah kemana? Coba kita ke bawah. Nah, ini ya. Eh, results, Result. mm-mm, yang halaman itu, nyambungnya ke function result. Dibuka aja dua-duanya result ini ya, sama. Nah, ini judul, href, your result. Nah, ini ada kombinasi eh, kode Python di sini ya, dikasih kurung. Hmm. Oke, ini href ini aku yakin udah tahu. Ini juga Ya. function ini.
Ini kode campuran ya. Ini campuran JavaScript. Ini kita nggak akan bahas ini. Oke. Hmm. Eh, di apa quiz. Nah, oke. Ini nyambungnya ke function result. Coba cari function result yang mana? Function result. Wait. Ada di quiz kalau nggak salah. Emang ada di quiz. Nah, Nah, oke. Tuh, kita punya variabel HTML. Itu kita render template dari result. Oke. Sessionnya ini, session answer-nya kita simpan di variable right. Ini juga sama totalnya session total. Ini dapat dari sebelumnya. Ya, session total ya. sama session answer. Jadi kita ngejawab berapa, total soalnya berapa seperti itu. Nanti kita nge-end quiz-nya. Hmm. End quiz ada nggak di sini? Nah, Nah, ini sessionnya kita clear. Jadi ini session itu dia yang nyimpen di memori kita, Neo. Jadi apa sih? oh, hmm. Variabel. Dia kayak variabel, tapi dia variabelnya modenya kesimpan di memori kita. Ya sama sih kayak Ya, variabel biasa. Cuma gimana ya? Gampangnya jelasin session itu kayak kita login. Login di apa kayak platform. aplikasi dibuka, habis end ditutup. Nah, kalau kita log out, ya, log out itu nanti sesinya kita hapus. Nah, nanti kalau mau login berarti kita masukin session lagi seperti itu. Ya, Ya, oke, lumayan complicated ya, lumayan. ya, oke, gak apa-apa, ya. Oke, karena aku izin stop share ya, 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 karena emang yang kita pelajarin banyak banget di Python Pro 2 ini. Aku sampai kelabakan juga ngajarinnya. Ya, aku izin share screen. Nah, ya, ini. Kita pertemuan terakhir kapan, Neo? Kamis. Kamis ya. Oke, Kamis kita terakhir. Oke. Nah, sebelum itu aku mau jelasin ini. My career in IT. Artinya apa? Kerjaan aku di IT. Oke. Nah, what have you learned this year ya? Jadi tahun ini kita belajar apa aja, Neo? Seingat kamu. Di Python Pro 2. Ngebuat di ini Apa? ngebuat app, terus website, game, Heeh. database, Heeh. SQL, Ya. terus ngebuat kayak Photoshop. Oke ya, Udah. banyak ya yang kita pelajarin di sini ya. Hmm. Oke, this year you become part of the world of Code Business Incubator. Nah, oke, ya intinya gitulah Business Incubator. Silakan nanti Neo cari ya. Ini intinya adalah sebuah organisasi yang membantu aspirasi Independen. pengusaha atau promote the Hmm. startup. Jadi intinya adalah eh, apa yang kita pelajari sebelum-sebelum ini adalah nanti yang bisa bantu ini perkembangan organisasi atau bisnis. Hmm. Nah, ini kita udah belajar beberapa apa ini ya bidang bidang project IT ya. Ada dua dimensi game development, terus Windows application ya, Windows application, desktop application ya. Terus ini yang Ya. versi mobile, data analysis, data science, 3D game development, nah, sama front end, back end development. Masih ingat Hmm. ini modul yang kita pakai apa aja? Yang pertama deh, itu di games development kita pakai apa? Modul, bukan pipeline. Apa ya? OS. No, 2D Eh, games. Still remember 2D. when you was Oh, by game, by game. by game. Okay, that's right. And then the second one. Hmm. Habok, Freebox. No, the module.
Itu widget. Zaman apa ya? Eh, import clue. I need clue. Eh, there is Depan deh. Q, Ah, there is Q. Q Q box. Q ingat apa ya? Q Okay, we will discuss this later. Okay, what about this? ah V box, H box. Eh, Mobile, ini mobile. Q light No, there is no Q apa? here. Gak ada Q-nya. Kali ini ada Q-nya, yang ini enggak. Apa There is depannya? key. There are four letters. Q light Oke ya. apa ya? Oke, kita akan bahas ini nanti aja deh kalau apa sekalian. What about this? Pipeline, Itu itu nama itunya, nama fungsinya. Metroflip, Metroflip, Iya, ada. Tapi kita lebih ke modulnya nih. What modul? X, Excel, eh, Berapa semua? Kalau ini ingat pastilah ya. Terakhir. HTML, ya, Python-nya apa? Python yang kita pakai. OS, Kalau Python kan dipakai di semuanya. Yang lebih spesifik di front end back end. There is F, five wait, letters. wait. SQLite, 3, That's for database. Yang lebih spesifik ke programmingnya apa ke back end developmentnya? uh, Flash, Nah, Flash ya. Oke. Flash, Kalau ini by 3D Games, clue-nya by binatang. 3D Games, Nah, panda ya, panda 3D Games. Panda, Panda oh, 3D Games. Pandas, Ya. data Eh, analysis Pandas. nih ya. Ingat? Nah, ingat Nah, ya, oke ya. Jadi PQT, eh QV. IQT ada Q-nya. Ini Kivi. Hmm, Ini nggak ada kata-kata Python-nya di sini ya. Ini ya. bedanya, kalau ini buat analisis data, kalau ini dia lebih ke machine learning, jadi datanya lebih banyak, lebih Hmm, complicated, ya. Kalau ini bisa kita pakai Pandas, kalau ini scikit-learn, ya, sklearn. ya. Oke. Jadi emang apa sih? Banyak banget ya kan di Python Pro ini, terutama di Hmm, 5 5 ini ya kan. Kali ini mah kita ya. bolak-balik di Python start 2. Python start 1 pun Neo udah belajar ini ya kan. Udah Hmm, sering udah. ya. Oke. Jadi semua yang ini apa yang Neo pelajarin ya, masih ingat basic konsepnya? Basicnya aja deh. Maksudnya contohnya. Contohnya ini sekalian aja deh. Ini basic konsep. Oke, bentar. Pitching ini enggak skip aja deh gak apa-apa. Nih, pewarnaan. Kalau di Kivi kita pakai Xcolor seperti ini. Ingat ya? Ya, Oke. Ini. Nah, ini masih ingat untuk ngebaca file. membaca File file Excel. CSV. Kita ubah ke file CSV ya. Kalau Excel Ya, belum bisa kita baca. Nah, kita pakai library-nya ya. 3D. Pandas. Hmm, Pandas. Apa? Pandas. Bukan Pandas. Apa sih tadi? Aku lupa. Pandas ya Percaya emang ya? diri. Oh Ya, ya, kalau Pandas. yang gambar kalau yang game tadi Pandas 3D ya. Kalau ini Pandas. Pandas 3D. Nah, Ya. ini pakai read CSV.
Nah, kemudian nanti the name of the variable kita simpan di data frame. Data Jadi kita frame. bikin table. Hmm. Oke, lanjut lagi. Nah, import pandas as PD. Ini model matematika. Nah, ini buat ini ngebaca head-nya. Ini return the Ya. number of unique values. Ini untuk membaca data frame yang lebih fokus ke kolom P Kolom class. angka. Nah, ini untuk nampilin infonya. Nah, Hmm. terus ini eh, PD is null. Berarti kalau kosong, ya return the information Ya. about the data frame column. Ya itu basic-basicnya sih. Ya. Oke. Oke. Nah ini scene graph. Jadi kalau di Pandas 3D, nah, kita bayangannya seperti ini. Kita bikin kayak note-note gini ya. Ini Hmm. buat rendernya, ini buat kameranya, ini apanya kayak gitu ya. Nanti digabung-gabung, akhirnya at least kita render buat jadiin gambar. Ya. Gitu, ya. Nanti kalau di eh, pada 3D ada yang namanya light node, model node, dan so on seterusnya. Ya, Hmm. ada geometry node seperti itu. Jadi emang sebenarnya kalau mau deep learning lagi itu banyak banget yang harus dipelajarin ya. Tapi karena emang kita keterbatasan waktu, jadi banyak banget a lot of part yang kita harus Lewat. lewat dan codingnya pun akhirnya copy Hmm. paste kayak gitu. Karena emang banyak ya. Belajar ini pun 5 hari apa 5 pertemuan pun nggak cukup kayak gitu kan ya. Ya. Terus ini juga basic website ya. HTML. Hmm. Jadi ini dari browser kita request data ke server. Servernya ngasih. Hmm. Ya. Nanti ngebaca file dari ini database ya. Sebenarnya nggak mau database sih, tapi lebih ke kayak file-file itu apa HTML atau apanya. HTML, Ya. CSS, others. Nah, nanti baru bisa jawab tampil di browsernya client like that. Hmm. Oke, lanjut lagi. Nah, ini perbedaannya kalau static site ini semantik Dynamic. dynamic ya. Kalau dynamic dia lebih ke ada database-nya, jadi lebih dinamis. Kayak tadi kita bisa kasih looping. Ya, kalau misalnya Ya. itemnya gonta-ganti sometimes gitu. Flow-nya lebih ribet. Jadi yang pertama kita request dulu. Kalau udah nanti servernya nge-request ke web application, ya, nanti informasi dari database Ke kita web cari, ya kan, application. kita pakai query select dan Hmm. sebagainya. Nanti kita kirim ke server, ya. Juga ini dikasih Ya. HTML template juga. Nah, di sini ya. File CSS, image, others, HTML dikirim ke server, baru dan nanti ditampilkan ke browser. Jadi lebih complicated karena ada kaitannya sama database dan web application. Like that. Oke. Nah, during your studies, you got apa ini? Acquainted with several areas Acquainted. of development ya. Jadi banyak banget bidang IT yang Neo pelajari di sini Ya. ya. And you probably thought about trying to master one of the areas at the professional level ya. Trying to master one. Jadi yang terbaik untuk salah satu. Kira-kira nih dari semua tadi dari sini aku balik lagi nih mana tadi. Nah ini dari 7 modul ini yang kita bahas, kira-kira nih pandangan Neo meskipun belum deep learning ya, belum deep learning terkait semua modul ini, kira-kira nih Neo lebih pengen interest di yang mana? Kalau aku di itu ada boleh dua. Boleh ya. Tapi biasanya yang paling itu satu. Yang paling ya itu sih di eh I think Escalon. Ini. Ya, ya. Why? Because the di dunia ini kedepannya harus jago analisis kayak di Oke. bidang AI. Mm-mm.
Ada lagi? Any reason? Ada alasan lain? Eh, udah sih itu. Oke, jadi Neo choose ini karena Neo berpikir ke depannya semuanya akan lebih apa lebih ke AI kayak gitu ya. Iya, Nah, oke, berarti Neo choose data science. Tapi selama kita beberapa lesson di bagian ini, Neo paham nggak? Apa paham. banyak Ada bingungnya? yang paham. Oke, ya. Nah, jadi kenapa aku tanya itu? Ini nanti jadi tugasnya Neo. Nah, Wah, berarti pakem ya, sepakat ya, Neo pilih yang tadi scikit-learn atau machine learning lah, bagian itu ya. Nah, yang let's ini deh, Kivi, Kivi. ya, oke. Nanti aja gak apa-apa deh ya. Let's consider that knowledge and skill you will need to become a professional is one of the IT fields you are already familiar with. Ya, oke. Nah, nih, aku mau kasih beberapa contoh. Ya, apa sih namanya? Ini IT professions. Nah, ini contoh mobile application. Berarti tadi kita pakai apa nih? Kivi. Givi. Skills and knowledge. Nah, tahu beberapa programming language, ya contohnya TV atau Android ya kan. Hmm, Sistem mobile app. Nah, iOS, Android harus minimal tahu lah, minimal tahu. ya. Design skill, optimizing mobile app. Nah, oke, interaction with backend. Ya, ada backendnya juga. Nah, ada teamwork juga, the ability to Teamwork. learn. Hmm, Nah, ini berarti apa sih? Semangat mau belajar, karena teknologi semakin berkembang. Ya. Data ya. analysis ya. Nih, ini kemampuan untuk bekerja dengan file dari tipe yang berbeda. Jadi contohnya dari file Excel kita harus bisa ubah ke CSV. Hmm. Begitu. Yang penting ini knowledge mathematics and statistik. Menurut Neo nih, menurut Neo, matematika sama statistiknya Neo gimana? Sama di sekolah. Nah, kalau di sekolah ya gitu. Apa? Neo ngerasa jago nggak di matematika? Kalau kalau ngitung-ngitung sih kayak masih intermediate, masih medium, medium. Oke. Ada experience terkait misalnya ikut lomba atau apa? Enggak sih. Kalau lomba enggak. Tapi pernah ikut lomba, apapun Pernah, itu dah. Di luar pernah, coding atau pernah. apa? Excel. Excel. Nah, Hmm. oke, berarti Excel ada sedikit ini apa? Keterkaitan sama data analisis ya kan? Tadi Iya. kemampuan bekerja dengan file lain kayak gitu. Oke. Hmm. Ini collection, pengumpulan data, proses, visualisasi ya. Bikin grafik, terus ambil kesimpulan ya, dari database. Ini kemampuan ambil keputusan. Jadi nanti Neo udah kumpulin data, ya kan, misalnya data berat badan, terus nanti diproses, ya dihitung-hitung, ditampilin grafiknya. Iya. Nah, bisa kayak gini. Nah, muncullah paling tinggi di sini. Nah, nanti impact-nya apa kayak gitu, diambil kesimpulannya. Nah, kemudian interpret data and draw informed conclusion. Ya, kasih gambaran kesimpulan. Nah, ada teamwork-nya juga ya, nggak bisa kerja sendiri. Ya, ability to learn ini pasti ya, karena Hmm. teknologi semakin kesini semakin berkembang ya. Jadi jangan kudet, kurang update. Lanjut, Ya. selanjutnya di aku ya. Oke, nah ini Iya. data scientist ya, ini yang Scientist. lebih kompleks dari data analis Oke. Hmm. ya. Yang jelas ini ya matematika sama statistik ya. Kalau emang Neo lebih ke data scientist, jadi mulai sekarang ilmu statistik sama matematis ini lebih digali Neo ya. Kalau statistis itu kayak yang kayak Median gimana? modus itu Oh, ya. ya. Mungkin kalau di matematika tahunnya Neo itu ya rata-rata modus median itu aja ya Ya. kan. Hmm. Neo pernah dengar kata standar defisiasi? Belum. Belum ya. Itu kelas SMA kalau nggak salah ya. Paling nanti Hmm. lah. Paling nanti ada itu standar defisiasi. Nanti ada kuartil, persentil itu. Itu apa sih? Ya. Median tapi yang dipecah-pecah gitu.
susah jelasin Hmm. aku. Dan rumusnya emang lumayan panjang sih. Oke. Ini machine learning libraries, library-nya banyak. Kalau kita kemarin cukup apa cuma bahas satu yang pakai metode tetangga. Misal ini ada orang yang kaya, ini orang yang miskin, orang yang kaya, terus nanti ada data di sini, ini ikutnya ke sini apa ke sini. Nah, kita pakai metode K Oh, hmm. nearest neighbor, ya kan? Bisa Iya. aja dia ikut ke sini. Nah, kayak gitu. Ya, ada banyak Hmm. banget ya, ada banyak banget libraries-nya. Ya, bisa dipelajarin aja, nggak apa-apa. Ini application, algoritma, ada banyak algoritmanya tadi juga. Toolingnya juga banyak, ya, nggak cuma Python, ada banyak tooling. Pengalaman kerja dengan computer vision atau image analysis, ya. Terus, Experience text recognition on image, oh, hmm. ya. Ini Ngerti, ngerti. participation in machine learning competition, ya ini, ya, Ya. berpartisipasi di kontes machine learning. Emang susah, ya, aku akuin susah. Heeh. Pasti teamwork, mau belajar hal Ability. baru, itu udah jelas. Jelas. Kayaknya semuanya. Nah, ini udah Ya, ada juga sama. sih. Data engineer, ya. Mindset analysis, accessing quality, suitability, source data. Ini banyak banget, ya. Kaitannya sama data, berarti data analis, data scientist, data engineer. Cabangnya Ya. aja udah banyak nih, Neo, ya. Kalau belajar Hmm. data. Hmm. Oke. How do you think a data scientist differ from a data engineer? Gimana dari Different. data scientist? Bedanya. Menurut kamu, ini kalau misalnya lupa tadi. Bedanya. Ada Menurut kamu, gimana ya? Menurut kamu bedanya data scientist sama data engineer itu apa? Terus kamu lebih interest yang mana? kalau data scientist kayak kita ngerangkum banyaknya data. Kalau data engineer kita analisis dulu, lalu kita cocokin bagusnya pakai apa? Kayak chart, pie chart, atau gimana. Oke, ya. Itu jawaban dari Neo, tapi nanti aja. Oke. Nanti ini bisa dibaca ya. The profession of data scientist and data engineer often get mixed up. Ya. The Oh, position of data engineer is an applied one. The main tasks are to develop. Tugasnya engineer itu buat ngebangun, ngebangun. menguji, terus maintain databases, ya, ngerawat database ya, Ya, and to prepare to clean data. Nah, data scientist work is more creative and analytical. The main tasks are to create and train machine learning models. Jadi buat hmm, training, ngumpulin banyak data di training. Kalau engineer, dia kayak bersihin data, memperbaiki data, kayak gitu. Datanya masih ya, awut-awutan gitu ya. Kayak kita awal-awal itu kan, kita perbaiki data dulu nih. Ini harus gini, ini harus itu, kayak gitu. hmm, Baru kita bisa pakai memodelkan gitu. Nah, search for hidden patterns, cari pola tersembunyi. ya. Oke. Ini ada front end. Front end, back end. Tahu bedanya nih? Kalau front end lebih ke itu sih styling websitenya. Kalau back end lebih ke server. Ya, ya, betul. Jadi kalau front end lebih ke antar mukanya seperti ini yang bisa kita lihat ya. Ini antar Ya, muka front end. Kalau back end dia lebih ke belakangnya, lebih ke sistemnya. hmm, Bukan sistem sih, tapi sama-sama coding, tapi dia yang nggak kelihatan gitu. Ya, ya. kayak kode Python, kode PHP kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini aku inspect nih, gimana nih, Bi? More tools, eh, developer tools. Ini kelihatan nggak? Ya, Nah, kelihatan. kalau di sini, nah, kode-kode ini yang tampil itu adalah kode front end. Kode Ya, back end nggak akan tampil di sini, ya. Itu hmm, untuk server side, ya, sisi server. Ya, ini kemampuannya. Aku pikir Neo udah familiar, nggak perlu aku jelasin.
Ini juga game. Nah, ada banyak Neo ya. Knowledge of several programming language pasti. Ini ya gaming experience, ada pengalaman gaming. Ya, Ability to write technical documentation and present ideas in an understandable form. Ya, bikin kayak tutorial kayak gitu. Oke. Full stack. Nah, ini tahu full stack? gabungan dari back end sama front end. Yes. Nah, oke betul. Oke, ini tadi ya. Dari jawaban Neo tadi aku tangkap data science ya, data scientist. Oke. Nah, oke. Ada yang lain nih, ada yang lain. Ya. Cloud infrastructure expert. Pernah dengar kata-kata cloud? Kayak untuk nyimpen data. Kayak Google Drive kayak gitu ya. Hmm. Nah, itu juga lagi booming-boomingnya sekarang kan lebih orang lebih suka nyimpen di cloud ya kan, Google bisa diakses Drive. dimanapun. Hmm. Terus ini jadi security ya, jadi satpam, Oh ya. spesialis ya, IT Nggak. security, hacking kayak gitu. Nah, ya. Fungsinya melindungi Kayak data. Mm-mm. hmm, Terus ini ada IoT, pernah dengar? Internet of Things. Mm-mm. Pernah dengar? Kayak yang lebih ke lingkungan. Mm-mm. Contohnya kita bisa bisa apa sih matiin lampu dari Iya. luar kota kayak gitu ya. Jadi Aku katanya sama robot. pernah ke Temanggung, dia Mm-mm. pakai sistem IoT jadi di sawahnya. Iya kayak gitu ya. Jadi emang IT ini ranahnya cukup luas. Ini ada lagi Iya. Neuro Interface Designer. Ini apa lagi? Develops interface compatible with the human nervous system, controlling computer and robots. Hmm. Ya. Terus ada digital linguist. Nah, contohnya adalah Google Translate. Ya, supaya bisa kita apa sih komunikasi sama orang luar kayak itu yang kita nggak Ya. ngerti bahasanya. Oke. Nah, in any of these professions, it's important to know several programming language. Itu harus, ya. Hmm. Jadi, Neo jangan terlalu fokus sama Python aja. Kalau bisa tambah referensi, HTML, CSS, atau apapun itu, ya. Terus be able to work in a team. Karena seorang programmer, seorang IT profesional, itu dia gak kerja sendiri. Pasti Iya. kerja bareng-bareng. Masa iya Neo mau bikin front end-nya Hmm. sendiri, back end-nya sendiri, full stack-nya Hmm. sendiri, dikerjain sendiri, siapa ya? Semuanya, termasuk ini Google Slide, platform algorithmics, itu bikinnya bareng-bareng, nggak sendirian. Iya. Oke, terus be able to learn independently and know how to extract information. Ya, di sini dikatakan independently, Neo. Ya, Sendiri. artinya apa? Hmm. Sendiri. Jadi kemampuan untuk belajar sendiri, ya, seperti yang eh, sering aku bahas, kita materinya terlalu complicated, ya. Dan Iya. aku jujur belum semua aku sampaikan, ya, karena Hmm. materinya terlalu dipadetin, dan aku yakin Neo pasti ada beberapa part yang bingung, betul nggak? Iya. Ya, Ada. jadi emang mau nggak mau, eh, meskipun Neo di sini bayar les, tetap Neo harus belajar sendiri. Di YouTube ada. Banyak a lot of tutorial di YouTube atau dari teman. Jadi emang harus tetap belajar sendiri. Ya, Hmm. kalau di teori sama di lapangan itu beda banget. Ya. Iya. The main thing is not to give up. Jangan menyerah. Hmm. Ini penting. Ya. Banyak banget orang yang belajar terjun di dunia coding sampai tengah dia give up, dia nyerah. Ya. Terus ini kerja keras, percaya sama diri Neo sendiri. Kira-kira Neo sanggup nggak belajar coding? Gitu. Kira-kira Sanggup. sanggup nggak Neo? Oke. Insya Allah sanggup. Ya, kayak gitu ya. Oke. Hmm. Nah, balik lagi, kenapa ini aku jelasin ya. Jadi, tugasnya Neo adalah, karena Kamis kita pertemuan terakhir, Neo prepare your presentation. Ya, ini ada Google Slide, aku coba buka. Nah, nih. Jadi nanti silakan Oke. Neo bikin My IT Profession.
Tadi apa sih? Tadi kan Neo jawab lebih pengen ke data science. Silahkan nanti cari cari referensi data science itu seperti apa. eh Nih kemampuannya apa yang Neo udah pelajarin apa kayak gitu. Nah, difficulties along the way. Nah, apa yang menurut Neo susah kayak gitu. Iya, Well, definitely sukses because apa? Nanti dijelasin aja. Nah, okay, I have already tried my hand and bla bla bla. Nah, udah gitu aja. Oke, gampang kan Neo? Cuma bikin presentasi. gampang, Oke ya. gampang. Nanti linknya aku share. Jadi, Kalau misalkan tadi kan aku pilih data scientist, aku ganti gak apa-apa. apa mengganti apa? Nanti, Mana-mana. nanti Ini, mendadak ini. paling. Mau pilih yang mana? Sama ini Satu aja ya, nggak usah dua ya. Nanti takutnya ah Neo bingung. Pilih satu aja. Yang paling apa Neo ya? stres. Yang paling stres. Yang Oke. paling tertarik ya, bukan yang paling mudah. Yang paling ya udah data scientist aja. Data ini ya, Ya, scikit-learn ya. Oke, sekalian. nah, nanti silakan apa bikin slide isinya seperti ini. Better kalau Neo kasih satu project ya. Boleh kalau buka dari YouTube gak apa-apa. Misalnya Neo mau kasih project data science sederhana ya. Nanti Neo bisa tunjukin, oh ini loh yang aku coding kayak gitu, gak apa-apa gitu. Ya, ini Yang data science itu kayak ngebuat grafik gitu kan. dia buat memprediksi. Ah ya. Kalau Hmm. Neo ingat, kita dulu waktu ini pakai data yang di Titanic itu. Iya. Titanic, kita bisa memprediksi nih orang selamat apa enggak. Terus kita cocokin Oh. akurasinya. Hmm. Kayak gitu. Ya. Oke, ini aku kirimin slide-nya untuk hari ini. Aku kirim sekarang, takut lupa. Oke. Terus untuk template-nya, oh template-nya ada di sini ya. Nanti bisa diklik aja. Yang mana tadi? Sip. Nih di sini ya, di sini ada link-nya. Nanti diklik aja. Nih ya. Terus itu jadi terakhir nanti apa sih di hari Kamis cukup presentasi aja nih, presentasi sambil tunjukin satu project. Neo bisa bikin project asal copy dari YouTube atau apa, gak apa-apa. Yang penting Iya. ada satu project terkait interestnya Neo. Gitu aja Neo. Oke. Ya, ada yang Ya, mau ditanyain? nggak ada Kak. Aman. Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup, Ya. terima kasih Neo. Sampai jumpa di hari Kamis ya. Sampai jumpa. Oke, dadah Neo. Selamat berbuka. Bye.